Rasanya senang sekali ya, kita bisa jalan-jalan berdua di sore yang indah ini. Iya Mas, pemandangannya juga indah dan anginnya juga menyegarkan. Mari kita lanjutkan obrolan kita di sana, Dik. Diminum dulu tehnya Mas. Oh iya. Sambil ngobrol, sambil ngeteh kan enak Mas. Nah, kalau gini kan mantep. Tehnya kok manis kayak wajahmu, Dek. Dek, bagaimana rencana pernikahan kita ke depan? Kita kan sudah lama bertunangan. Banyak hal yang perlu kita siapkan, yang perlu kita rencanakan dari belakang sampai ke depan. Semua perlu kita pikirkan. Apakah kamu sudah siap? Sudah Mas, tapi ada yang harus kubicarakan denganmu, karena ini menyangkut masa depan kita. Rasanya kok ada yang ragu dalam pembicaraan ini ya, yang kamu katakan tadi. Aku hamil Mas. Apa? Kamu hamil? Bagaimana ini bisa terjadi? Aku juga tidak tahu Mas. Sulit bagiku untuk mempercayainya. Yusuf, anak Daud, jangan engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Maria, sebenarnya aku sudah tahu semua ini karena malaikat Tuhan telah datang kepadaku dan memberitahukan semuanya itu. Sangat tidak mudah bagiku menerima semua hal ini. Bagaimana dengan masa depanku nanti? Aku memahami dari sekian banyak gadis, engkau menjadi pilihan Allah yang akan melahirkan sang juru selamat. Tenanglah dan pikirkanlah, karena karya Allah telah dinyatakan kepadamu, Maria. Tapi mengapa harus aku? Did you know that you're a baby?
Gue Pak, apa? Ini ada promo pakaian. Ini buat Natal, harganya murah tuh. Inspirasi mau cari baju Natal dari promo. Aku rindu dengan suasana Natal yang begitu hangat. Merayakan bersama keluarga dan sahabatku. Pasti sangat menyenangkan. Apalagi dapat beribadah bersama-sama mereka menyanyikan lagu Natal favoritku. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Bersama paduan suara surgaku bernyanyi, kemuliaan di tempat maha tinggi, dan damai sejahtera di antara manusia yang hidupnya berkenan kepadamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku
rasa pandemi hampir 2 tahun sudah aku lewati. Ini adalah tahun kedua aku merayakan Natal dengan kesederhanaan. Tapi seharusnya aku tetap bersuka cita, sekalipun tidak ada baju baru, pesta, dan kemewahan lainnya. Tapi paling tidak aku sudah bersyukur karena Tuhan sudah memberikan kepadaku dan keluargaku kehidupan dan kesehatan di masa pandemi seperti ini. Apalagi aku punya orang tua yang begitu mengasihiku. Dan aku masih bisa sekolah, sekalipun PTM terbatas dan daring. Hal apa lagi ya yang kurang dalam Natal ini? Tidak ada deh. Karena sekalipun semuanya nampak sederhana dan biasa setiap hari, tapi kasih Tuhan bagiku luar biasa setiap hari. Siapa itu? Dalam menyambut Natal ini, kita membutuhkan tuntunan Tuhan. Karena itu, marilah kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui pujian Immanuel. Kau yang
hari ini kita merayakan Natal meskipun masih merayakannya di rumah masing-masing ya. Apa kabar juga bagi Bapak Ibu Guru SMP Widya Wacana Pasar Legi, semoga dalam keadaan sehat. Dan apa kabar juga seluruh keluarga besar dan juga para orang tua dari anak-anak kita tercinta di SMP Widya Wacana Pasar Legi. Hari ini kita merayakan Natal dengan satu kegembiraan yang baru, dengan satu harapan yang baru. Karena kita tahu bahwa kalau kita bisa sampai di hari ini, sampai di Natal tahun ini, sungguh deh, kalau bukan karena Tuhan, kita nggak mungkin bisa ada dan bertahan hingga hari ini. Yuk teman-teman, Bapak Ibu Guru dan seluruh orang tua murid, mari sebelum kita akan disapa dengan kebenaran firman Tuhan, sukacita Natal itu, kita menenangkan hati dan berdoa memohon hikmat Tuhan agar kita betul-betul bukan hanya mendengar, tapi mengalami dan melakukan Injil. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami sungguh bersyukur karena sukacita Natal itu sungguh membuat kami kuat dan kembali lagi menemukan harapan serta semangat dalam menjalani kehidupan kami. Baik kami anak-anak SMP Widya Wacana Pasar Legi, baik kami para guru, staf dan karyawan, baik juga kami seluruh wali murid, orang tua, dari anak-anak kami yang terkasih di SMP Widya Wacana Pasar Legi ini mengakui betapa besar karya Tuhan di dalam kehidupan kami, di dalam kehidupan sekolah kami dan di dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Hari ini biarlah Roh Kudus-Mu yang lembut itu melembutkan hati setiap kami agar kami bukan hanya mendengar tetapi tersapa oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa demi Kristus Yesus. Amin. Nah teman-teman yang terkasih, bersama dengan seluruh orang tua murid dimanapun Bapak Ibu dan saudara berada, serta semua guru, karyawan, dan staf yang saya kasihi di SMP Widya Wacana Pasar Legi, hari ini yuk kita kembali membuka firman Tuhan dari Injil Matius pasal yang pertama. Injil Matius pasal yang pertama ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-23. Kesya akan membacakan bagi kita semua. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Teman-teman, hari ini Kak Kesya berdiri secara virtual ya, mungkin nggak secara langsung, tapi Kak Kesya yakin bahwa di hadapan Kak Kesya ini sekarang ada banyak sekali anak-anak SMP Widya Wacana Pasar Legi yang luar biasa hebat. Ini seriusan nih ya, Kak Kesya ngomongnya bukan hanya sekedar ngomong begitu aja. Kenapa? Karena kalau Kak Kesya ada di kondisi kalian hari ini, menjadi anak-anak SMP yang sekolahnya kadang daring, kadang onsite, kadang online, kadang onsite begitu ya. Dan sudah lama sekali tidak bisa bersekolah dengan normal dalam tanda kutip seperti sebelum pandemi. Dan begitu banyak hal yang luar biasa yang teman-teman lakukan. Mungkin Kak Kesya nggak sepinter kalian dan nggak sehebat kalian. Kak Kesya sangat mengapresiasi perjuangan teman-teman untuk tetap belajar.
Sesulit apapun itu. Atau jangan-jangan sebenarnya lebih nyaman begini ya. Tapi apapun itu sih teman-teman, teman-teman sudah membuktikan bahwa teman-teman pernah menjalani masa-masa yang sulit. Kalau sekarang mungkin udah lebih enak ya situasinya. Tapi di awal pandemi ini dengan kegagapan kita semua untuk menggunakan teknologi, kalau teman-teman mungkin lebih cepat ya beradaptasinya. Tapi kebingungan, kebosanan, nggak mudah kan teman-teman belajar di depan laptop atau di depan HP selama berjam-jam mendengarkan begitu ya, tidak berinteraksi secara langsung. Dan Kak Kesha juga mau mengapresiasi seluruh guru dan juga orang tua yang benar-benar mensupport agar anak-anak kita yang terkasih ini tetap bisa menikmati bangku sekolah. Ada banyak sekali perjuangan yang secara spesifik kita nggak tahu, tapi kita tahu bahwa seluruh perjuangan anak-anak, teman-teman, ya kelas 1, 2, dan 3 di SMP WW Pasar Legi, para guru dan orang tua itu luar biasa. Luar biasa sih, luar biasa. Kak Kesha aja nih yang punya anak baru ya ampun, baru KB ya, itu pusing. Karena harus nemenin, harus nganterin, harus nungguin gitu ya. Bukan hanya nungguin di sekolah, tapi nungguin belajar secara online, harus mantengin gitu ya. Jadi kalau kita semua, terutama seluruh keluarga besar SMP WW Pasar Legi bisa sampai di hari ini, itu luar biasa. Dan kita tahu teman-teman, dan juga Bapak Ibu bersama dengan para orang tua murid, kita tahu bahwa di dalam masa-masa yang tidak mudah, biasanya Tuhan sedang mengubah karakter kita, menambah daya kreativitas kita, dan juga memberikan kita akal budi yang semakin sensitif, semakin tinggi, dan semakin mencari cara untuk tetap bertahan. Dan kalau hari ini kita berbicara soal Natal, yang menjadi tema kita yaitu Allah yang menyertai. Teman-teman kalau kita tadi baca nih di Matius pasal 1 ayat 18-23. Sebenarnya ada satu pertanyaan Kak Kesha secara pribadi ketika membaca teks ini. Kenapa sih pakai susah-susah lahir di dunia ini dengan cara yang tidak mudah? Kenapa Allah dalam diri Yesus itu tidak langsung hadir aja, celing gitu, langsung menjadi besar? Kan nggak perlu repot-repot gitu loh. Yusuf nggak perlu repot-repot berpikir, nggak perlu takut, nggak perlu didatengin dalam mimpinya. Maria tidak perlu repot-repot menyimpan semua di dalam hatinya, nggak perlu repot-repot apalagi ya kalau teman-teman dan Bapak Ibu baca teks sebelumnya di Matius pasal 1 ayat 1 sampai 17 kita akan tahu bahwa sampai sebelum Yesus itu lahir di dunia ini ribuan tahun yang lalu, sudah ada 14 keturunan yang melewati banyak sekali pergumulan yang sangat berat baru Yesus lahir. Buat apa sih repot-repot Tuhan? Buat apa harus mengalami pergumulan dan kesulitan hidup? Tapi justru itulah arti dari Allah yang menyertai. Teman-teman, kita nggak akan bisa mengatakan dan mengalami penyertaan Allah kalau kita nggak pernah berada di kondisi sulit, iya nggak? Kalau ada nih teman curhat, aduh aku ini susah masalah ini. Kalau kita nggak pernah mengalami masalah itu, kita nggak bisa dengan enteng ngomong, aku udah pernah ngalamin kok, aku ngerti. Tetapi Yesus Sang Juru Selamat itu lahir juga di kondisi yang sulit. Lahir di tengah keraguan Yusuf yang ragu-ragu. Kok tunanganku ini sudah hamil ya? Aku nggak mau mempermalukannya di depan umum. Aku mau menceraikannya secara diam-diam. Yesus lahir di tengah pergumulan. Bukan hanya itu. Tapi banyak sekali pergumulan yang pada akhirnya membawa Yesus hadir. Dan ketika orang banyak melihat tentang kelahiran Yesus itu, tergenaplah sebuah nats dan juga nubuat. Dia akan lahir untuk menjadi tanda bahwa dia adalah Immanuel, Allah yang menyertai. Teman-teman, Bapak Ibu Guru dan seluruh wali murid, Allah kita bukan Allah yang tidak mengerti pergumulan kita. Allah kita hadir dalam diri seorang anak manusia Yesus. Dia hadir dan lahir di tengah-tengah pergumulan.
Bahkan jauh sebelum dia lahir. Dia hadir di tengah-tengah pergumulan yang mudah, mati di tengah-tengah pergumulan yang tidak mudah. Untuk membuat kita tahu bahwa itulah tanda sesulit apapun kehidupan dan pergumulan kita, teman-teman. Allah tuh betul-betul menyertai kita. Allah yang menyertai kita tuh bukan berarti kita bebas dari masalah, ya kan? Allah yang menyertai itu bukan berarti kita kebal dari rasa sakit dan sedih. Tapi Allah yang menyertai itu berarti bahwa sesulit apapun perjalanan kehidupan kita, lihat hari ini kita tetap bisa berdiri dan merayakan Natal. Ini bukti yang nyata bahwa Allah menyertai kita. Ada kekuatan yang luar biasa, yang lahir dari kasih sayang Allah, dan lahir dari bukti penyertaan Allah dalam diri Yesus yang menjadi manusia dan menjadi juru selamat bagi kita hari ini. Makanya tadi Kak Kisha ngomong sama teman-teman, coba ingat lagi deh pengalaman di awal-awal. Renungkan lagi dan lihat, kalau bukan karena Tuhan, gak akan bisa kita akan jadi seperti ini. Meskipun kita tahu kita masih dalam keterbatasan, tapi apapun itu, kita masih ada sampai hari ini. Karena Allah menyertai dalam diri Yesus sebagai manusia. Allah yang menjadi manusia itu hadir dalam pergumulan kita. Dia berjalan, dia merasakan, dia tahu. Sehingga kita gak akan bisa ngomong, Tuhan engkau suruh aku kuat, engkau suruh aku percaya kepadamu, tapi engkau gak pernah merasa dan mengalami pengalamanku. Enggak. Allah yang menyertai itu tahu bahwa kamu pernah sedih, bahwa kamu pernah patah hati, bahwa kamu pernah kecewa. Allah yang menyertai itu tahu bahwa Bapak Ibu Guru pernah lelah. Bapak Ibu Guru pernah kecewa, pernah capek menghadapi kehidupan ini. Allah yang menyertai itu tahu bahwa Papa Mama orang tua memutar otak bagaimana caranya untuk tetap bisa memberi makan kepada anak-anak kita dan memberikan mereka sekolah yang layak. Allah tahu perjuangan kehidupan kita. Allah tahu saat ini, hari ini, apa yang sedang teman-teman rasakan, apa yang sedang Bapak Ibu dan juga seluruh orang tua rasakan. Biarlah hari ini kita berani mengatakan bahwa Allah menyertaiku di tengah-tengah semua pergumulan yang mungkin belum selesai, tapi kehadirannya sungguh membuat aku bisa bertahan dan berjalan. Bukan karena kehebatanku, tetapi sungguh hanya karena Allah. Biarlah dalam setiap hari dan sungguh-sungguh di Natal tahun ini, ketika kita masih diberi kesempatan untuk merayakan Natal, tahun depan ini kita nggak tahu loh teman-teman, kita masih bisa ketemu atau enggak. Kita betul-betul mengalami dan bertumbuh menjadi orang yang betul-betul merasakan bahwa Tuhan Allah menyertai kita dan itu sudah lebih dari cukup. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur untuk penyertaan-Mu yang berada jauh melampaui kemampuan dan harapan kami. Kami sadar bahwa penyertaan-Mu memang tidak membuat kami bebas dari kesedihan dan permasalahan. Tapi justru penyertaan-Mu itu membuat kami selalu kuat untuk berjalan meski perlahan demi perlahan. Tuhan sendiri yang akan membuat hati anak-anak Tuhan kelas 1, 2, dan 3 SMP Widya Wacana Pasar Legi untuk semakin mengalami penyertaan-Mu. Tuhan sendiri juga yang akan membuat hati para guru dan orang tua murid semakin menjadi orang-orang yang memasrahkan dirinya kepada Tuhan, yang menyertai segala pergumulan. Natal ini mungkin menjadi Natal yang berbeda, tapi kami tahu Natal ini akan selalu menawarkan kami harapan berjalan bersama dengan Tuhan. Demi Kristus Yesus yang menjadi juru selamat dan yang selalu menyertai kami percaya. Amin.
Kan di istana hanya kandang domba. Bayi Yesus telah lahir, mari sambutlah Dia. Karena cinta kau turun ke dunia, untuk buktikan kasih kepada manusia yang penuh dosa. Karena cinta Bapa mengirim anaknya, hari Natal pun telah tiba. Yang kau minta bukanlah harta, hati yang sederhana lebih berharga. Yang ku percaya engkau berserta, berikan damai sejahtera untuk selama-lamanya. Karena cinta kau turun ke dunia, untuk buktikan kasih kepada manusia yang penuh dosa. Karena cinta Bapa mengirim anaknya, hari Natal pun telah tiba. Karena cinta kau turun ke dunia, untuk buktikan kasih kepada manusia yang penuh dosa. Karena cinta Bapa mengirim anaknya, hari Natal pun telah tiba. Hari Natal pun telah tiba. Marilah kita ungkapkan rasa syukur atas kasih Allah dalam hidup kita melalui persembahan. Persembahan kita hari ini didasari dari ayat Mazmur 50 ayat 1, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Anak-anak yang di rumah dapat mempersiapkan persembahan, dibawa dan disampaikan pada saat masuk sekolah atau ketika pengembalian rapot esok hari bersama wali kelas. Mari kita bawa persembahan dengan menyanyikan lagu Hujan Berkat Kan Tercurah. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus, hidup segar dari surga.
Mari kita berdoa untuk membawa persembahan kita kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang maha baik, yang maha pengasih, yang maha penyayang, kami mengucap syukur Tuhan buat setiap kasih setiamu Tuhan atas setiap kami, sehingga kami boleh memperoleh kecukupan dalam hidup kami, memperoleh kemakmuran dalam hidup kami. Dan Bapa, bila kami Tuhan menyisihkan sedikit berkat yang kami peroleh untuk kami kembalikan kepadamu, biarlah Tuhan persembahan kami ini boleh menjadi harum di hadapan-Mu, dan persembahan-Mu ini Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu saja Tuhan. Demikianlah Tuhan, kami mau bawa persembahan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Terpujilah nama-Mu yang kudus, kekal selamanya. Haleluya, amin. Saudara-saudara, baik para guru maupun juga para siswa-siswi SMP Widya Wacana 1 yang berbahagia, pada hari ini kita bersama-sama merayakan Natal, hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Kita memang masih berada di dalam situasi dan kondisi pandemi yang belum dapat diatasi. Bahkan virus itu terus mengalami mutasi dan muncul berbagai varian yang membuat kita mengalami kecemasan. Namun sangat menarik karena di tengah-tengah situasi dan kondisi itu, perayaan Natal tahun ini mengambil tema Immanuel yang artinya Allah beserta kita. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca Injil Matius, di mana kata Immanuel itu muncul, itu adalah kata-kata yang diucapkan oleh malaikat Tuhan kepada Yusuf di dalam mimpinya. Karena Yusuf sedang berada di dalam kegalauan. Apakah ia akan menerima Maria sebagai istrinya atau diam-diam menceraikannya. Yusuf pada waktu itu juga tidak berpikir bahwa jikalau ia menerima Maria, ia akan mengalami berbagai guncangan di dalam kehidupannya. Tetapi toh jauh sebelum itu dialami, Allah sudah menyatakan penyertaannya kepada Yusuf, dan Yusuf menerima kehendak dan rencana Allah di dalam kehidupannya itu. Apa yang dijanjikan atau apa yang dinyatakan Allah kepada Yusuf, yaitu Immanuel, Allah beserta umatnya, sungguh nyata. Ketika Herodes marah dan berusaha untuk membunuh bayi Yesus, Allah menyatakan hal itu kepada Yusuf, sehingga Yusuf, Maria, dan bayi Yesus sempat mengungsi ke Mesir. Dengan demikian mereka terhindar dari tangan jahat Herodes. Itu hanya salah satu dari pengalaman bagaimana Allah menyertai Yusuf, Maria, dan bayi Yesus. Dan saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Immanuel itu tidak hanya berlaku bagi Yusuf dan Maria, tetapi juga bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan, yang menyambut kehadiran Tuhan di dalam kehidupannya. Maka sekalipun situasi pandemi ini memaksa kita untuk membatasi ruang gerak, juga menimbulkan berbagai macam masalah, kesulitan di dalam kehidupan kita, tetapi biarlah kita memegang teguh janji Tuhan ini, Immanuel, Allah beserta kita. Maka biarlah situasi dan kondisi pandemi yang masih belum teratasi ini tidak menghilangkan damai sejahtera dan sukacita Natal ketika kita merayakan hari kelahiran Tuhan. Melainkan justru damai sejahtera dan sukacita Natal itu boleh terus menguasai hati kita, memenuhi hati dan pikiran kita di dalam kita menyambut tahun yang baru, tahun 2022. Ingatlah, kita tidak berjalan sendirian, melainkan bersama-sama dengan Allah, karena Allah menjanjikan kepada kita, Immanuel, Ia beserta kita. Sekali lagi, selamat Natal, tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan.
Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari anak-anakku yang dikasihi Tuhan, kelas 7, 8, dan 9, beserta para Bapak Ibu Guru dan tenaga kependidikan Sekolah Kristen SMP Widya Wacana 1 Surakarta, kita bersama-sama berdoa, kita akhiri ibadah Natal kita hari ini. Segala hormat, puji, dan syukur bagi Engkau, Allah, Bapa dan Tuhan kami, Yesus Kristus, Allah Roh Kudus, yang mengerjakan bagi kami jauh melampaui apa yang kami doakan dan kami harapkan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Yesus untuk kasih sayangmu, perlindungan, penyertaan-Mu yang sempurna di tahun 2021. Dan saatnya saat ini Bapa, kami akan mengakhiri tahun 2021 ini dengan penuh ucap syukur. Karena kami masih terus di dalam perlindungan Tuhan, kasih Tuhan. Seperti firman-Mu saat ini boleh kami terima. Engkau Allah Immanuel bagi kami. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk ibadah Natal yang sudah memberkati kami dengan firman Tuhan. Biarlah kami boleh menapaki tahun 2022 nanti dengan penuh keyakinan karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau sendiri yang akan terus memimpin kami, menyertai kami anak-anak-Mu Tuhan. Di SMP Widya Wacana 1 ini baik dari kelas 7, 8, 9 beserta dengan Bapak Ibu Guru dan tenaga kependidikan. Kami tahu tantangan ke depan tidak semakin mudah, tapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kami bahwa Engkau Allah Immanuel yang selalu ada menyertai kami. Kami bersyukur kami masih diberi dan diizinkan untuk merayakan ibadah Natal sekalipun dengan penuh kesederhanaan di ruang-ruang pribadi kami, di ruang-ruang rumah pribadi anak-anak kami Tuhan, sehingga kami boleh diberkati dengan ibadah Natal hari ini. Biarlah Tuhan Yesus kami semakin kuat, kami semakin tangguh, kami tidak akan mudah menyerah, kami tidak akan mudah putus asa. Tantangan boleh ada, tapi selama Engkau Allah Immanuel bagi kami, maka kami akan cakap menanggung segala perkara. Bahwa kami Tuhan masuk dalam destinasinya Tuhan. Bahwa kami Tuhan masuk lebih lagi dalam rencana Tuhan. Engkau yang akan mewujud nyatakan apa yang di pengharapan dan cita-cita kami, terlebih anak-anak kami. Kelas 7, 8, dan 9. Jagai dengan kasih anugerah Tuhan. Berkati mereka dengan masa depan yang gilang gemilang. Supaya sungguh-sungguh anak-anak Tuhan tahu bahwa Allah menyediakan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Biarlah tahun 2002 ini Tuhan, kami semakin bersemangat, kami semakin berenergi dalam kami meraih apa yang menjadi pengharapan dan cita-cita kami. Terima kasih untuk ibadah hari ini. Engkau memberkati setiap kami dengan berkat Natal, damai sejahtera. Itu boleh kami bawa dimanapun kami berada. Anak-anak Tuhan membawa damai sejahtera dimanapun mereka berada. Terima kasih, berkati kami di tahun yang akan datang dengan berkat daripada Allah Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kehadiran-Mu di dalam ibadah Natal kami hari ini. Berkati semuanya Tuhan, anak-anak kami bersama keluarga-keluarga mereka, baik kelas 7, 8, dan 9. Berkati juga Tuhan para Bapak Ibu Guru dan tenaga kependidikan, untuk kami semakin melayani dengan hati kami, dengan hati Tuhan sendiri kepada kami. Kami berikan dan kami impartasikan kepada anak-anak kami. Biarlah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai kami dari saat ini sampai Engkau datang yang kedua kali. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.